Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel keislaman yang menyejukkan, Kepo Syariah. Teman-teman, di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang datang dari Instagram Kepo Syariah. Nah, sebenarnya Instagram Kepo Syariah ini pada awalnya memang kita peruntukkan untuk menghubungkan antara penanya dengan ustadz gitu atau ustazah gitu ya. Menghubungkan orang-orang yang malu bertanya langsung dengan ustazah gitu. Jadi mereka tidak perlu malu, nanti rahasianya dijaga dan identitasnya tidak akan dibuka. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan ya di follow dan di DM saja Instagram @keposyariah. Video kali ini ada sebuah pertanyaan yang masuk terkait bagaimana cara biar bisa kurban setiap tahun. Nah, beliau ini adalah seorang laki-laki, sudah menikah, punya anak satu, gaji 3 juta, lumayan ya. Gimana caranya bisa berkurban setiap tahun atau beberapa tahun sekali gitu. Mengingat sangat ingin. Nah, sepertinya ini belum bisa kurban gitu beliaunya dan ingin kurban gitu ya. Biaya hidup masih 1 jutaan karena masih numpang di rumah mertua, jadi masih sedikit juga pengeluarannya gitu ya. Wow, ini bisa nabung banyak ya beliau ini. Nah, semoga dengan video ini beliau bisa terbantu dan juga bagi teman-teman juga bisa ikut terbantu. Sebagai informasi, Kepo Syariah saat ini juga bisa membantu teman-teman dalam rangka pengelolaan keuangan ya, karena kami sendiri sudah mengambil sertifikasi Islamic Financial Planning beberapa waktu yang lalu. Oke, kita lihat. Pertama, ini adalah seorang lelaki yang sudah menikah dengan anak satu, gaji 3 juta ya. Kita coba buat pendapatan, kita anggap saja hanya gaji saja ya, jadi tidak ada pendapatan yang lain. Jadi gaji 3 juta. Oke. Nah, kemudian yang kedua, pengeluaran, katakanlah jangan 1 juta lah, 1,5 juta lah ya, kita ambil tengahnya. Berarti sekitar 50% nih untuk kebutuhannya ya. Kita anggap saja 50% dari pendapatan seperti itu. Nah, berarti ada sisa yang bisa dikelola lagi sebesar 50%-nya, yaitu 1,5 jutanya lagi gitu ya. Nah, gimana caranya biar bisa nabung untuk kurban? Nah, mungkin sebenarnya kalau ini cukup mudah nih ya. Kalau sisa 1,5 juta sebulan ya bisa diatur untuk berbagai kebutuhan. Namun teman-teman perlu diingat, kita juga perlu menghitung untuk biaya darurat ya, dana darurat. Mungkin ada impian lainnya seperti haji, beli rumah, mungkin ingin punya rumah sendiri, atau yang paling penting misalnya seperti dana pendidikan anak gitu ya. Juga dana pensiun misalnya. Yang pertama, kita harus juga memperhatikan, walaupun beliau bisa berhemat 50% dari pendapatannya, tapi bisa jadi akan ada pengeluaran-pengeluaran tak terduga di tengah-tengahnya. Makanya kita perlu setting biar lebih aman. Kita coba dana daruratnya dulu ya. Jadi beliau harus ada dana darurat sebesar dana darurat berat dari pengeluaran. Nah, karena beliau adalah seorang yang sudah menikah dan punya anak satu, maka paling enggak harus punya 9 kali pengeluaran bulanan. Nah, dana darurat ini kalau kita analogikan adalah seberapa lama, berapa bulan kamu bisa bertahan kalau tiba-tiba kamu sudah tidak punya penghasilan. Bisa itu karena PHK dan lain-lain gitu ya. Makanya di sini adalah 9 bulan, paling tidak bisa 9 bulan sampai dapat kerja lagi gitu misalnya ya. 9 kali 1,5 juta sama dengan 13,5 ya. 13,5 juta. Jadi beliau harus saving untuk dana darurat 13,5 juta. Oke. Selanjutnya, dari sisa 1,5 ini sebaiknya beliau nabung dulu untuk yang 13,5. Saya merekomendasikan, nah ini karena beliau kebutuhan
hariannya itu kebutuhan hidupnya hanya 50% gitu ya, bisa pakai metode untuk ini cara simple untuk pengaturan keuangan bulanan. Mungkin bisa pakai metode 50 30 20 ya. Nah, 50% adalah untuk kebutuhan, kemudian 30%-nya adalah keinginan, dan 20%-nya adalah menabung. Nah, keinginan ini teman-teman bisa alokasikan ke ini ya, mau charity, mau sedekah ya, ke orang tua, misalnya 20% ke menabung ya. Jadi 20% dari 3 juta itu adalah 600.000 per bulan. Jadi yang bersangkutan atau teman-teman cocok dengan metode 50 30 20 ini nggak bisa menabung 600.000 sebulan. Ini cukup besar gitu ya. Yang penting konsisten gitu. Nah, baru kita distribusikan 600.000 ini kemana aja. Nah, misalnya 600.000 ini mau ke dana darurat sebesar 300.000-nya gitu misalnya. Jadi sampai terpenuhi dulu dana darurat baru lanjutkan ke yang lain gitu ya. Nah, sebagai contoh katakanlah 300.000 dana darurat. Nah, 300.000 lagi dibagi lagi, mau dibagi silahkan. Misalnya 100.000 untuk dana pendidikan anak BPA ya, untuk yang mau nonton bagaimana cara menghitung dana pendidikan anak bisa nonton di video kami sebelumnya. Dan sisa 200.000 lagi untuk kurban. Nah, kalau sebulan Anda bisa saving 200.000 untuk kurban, maka dalam setahun 12 bulan ya, 12 bulan akan terkumpul 2,4 juta. Jadi sudah mampu untuk kurban. Nah, jadi kurban ini teman-teman memang tergantung keinginan ya. Kalau memang keinginan teman-teman kuat, ya ini cukup bisa gitu. Kalau teman-teman pengennya setiap 2 tahun gitu kurbannya, nggak setiap tahun, ya udah tinggal 100.000 per bulan gitu. Jadi 2 tahun 24 bulan sudah terkumpul 2,4 juta dan sudah bisa kurban. Kurban juga nggak mahal-mahal amat, sekarang ada yang 1,5 juta juga udah ada gitu ya, bisa dilihat secara online. Namun ini salah satu alternatif yang bagus untuk teman-teman coba. Nah, bagi teman-teman yang punya pertanyaan silahkan DM ke Instagram Kepo Syariah, jangan lupa follow, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Semoga membantu. Jangan lupa bagikan dan komen apa yang kamu pikirkan tentang video ini di kolom komentar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.